Bismillahirrahmanirrahim. Tukar-menukar uang yang tidak lengkap dan solusinya. Contoh kasusnya, Pak Ijo memiliki uang 50.000. Dia butuh pecahan 10.000, 20.000, 20.000. Dia pun datang ke Pak Imin untuk menukarkan uang itu. Tapi kala itu Pak Imin hanya memiliki uang 30.000. Jika Pak Ijo langsung menukarkan 50.000 dengan 30.000 tunai dan 20.000 menyusul, maka mereka terjebak dalam transaksi riba nasi'ah. Sebabnya adalah uang 20.000 yang tertunda. Karena rupiah dengan rupiah termasuk komoditas ribawi yang sejenis, sehingga harus sama dan tunai. Lalu bagaimana solusinya? Jika Pak Ijo sangat membutuhkan uang pecahan itu. Ada dua cara yang bisa dilakukan, Pak Ijo dan Pak Imin. Kedua cara itu dilakukan dengan skema transaksi utang piutang. Yang pertama, utang tanpa gadai. Ketika Pak Ijo butuh pecahan 10.000 dan 20.000, Pak Ijo bisa utang ke Pak Imin 30.000 tersebut. Selanjutnya, jika Pak Ijo telah memiliki 30.000, dia bisa kembalikan ke Pak Imin. Sehingga Pak Ijo datang bawa uang 50.000, Min, saya mau tukar. Saya mau tukar dengan pecahan 20, 20, 10. Nah, Pak Imin buka lacinya, wah adanya baru 30, 20, dan 10. Terus Pak Ijo nggak jadi nyerahkan uang 50.000, disimpan dia. Itu tak utangi sih. Uang itu, uang kamu saya utang. Lalu Pak Imin ngasih, insya Allah tidak masalah. Sehingga tidak dilakukan tukar-menukar, tapi dilakukan akad apa? Utang. Dan nanti akan dibayar. Atau solusi yang kedua adalah lakukan utang bergadai. Transaksinya sama dengan di atas, hanya saja 50.000 itu dipegang Pak Ijo, diserahkan ke Pak Imin sebagai barang gadai. Jika Pak Ijo telah memiliki 30.000, dia bisa lunasi utangnya untuk membebaskan yang 50.000. Baik. Kita coba tuliskan ilustrasinya. Ketika dilakukan tukar-menukar 50.000, lalu ditukar dengan 20 plus 20 plus 10. 20.000 ini tunai. 20.000 ini juga tunai. Yang ini 10.000 menyusul. Atau gini, kebanyakan kata tunai. 20.000 plus 20.000 ini tunai, kemudian 10.000 menyusul. Dilakukan seperti ini ya. Maka yang terjadi di sini adalah riba nasi'ah. 20.000 tunai, lalu 10.000 menyusul, ini riba nasi'ah. Hukumnya tidak diperbolehkan. Solusinya bisa utang biasa, sehingga pemilik uang 50.000 tadi nyimpen uang 50.000-nya, terus dia utang temennya sesuai dengan pecahan yang dia butuhkan. Atau yang kedua, utang bergadai. Baik, saya utang uang kamu seadanya, ini uang 50.000 sebagai barang gadai. Nah, penyelesaiannya gimana? Nanti kalau saya sudah punya uang yang tadi saya utang 40.000, saya kembalikan 40.000, kemudian uang 50.000 saya tarik kembali. Sehingga status 50.000 ini dijadikan sebagai barang gadai. Utang bergadai dengan uang senilai 50.000. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya bukan saya membayar 10.000, bukan. Sama saja. Tapi saya nyerahkan 40.000, kemudian saya tarik 50.000. Wallahu a'lam. Nah, karena
50.000 itu statusnya sebagai barang gadai, maka pihak penerima, yaitu paimin dalam hari ini, tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang 50.000 itu. Tapi dia hanya bisa nyimpen, dan nanti sewaktu-waktu kalau saya butuh, saya akan lunasi, kemudian uang 50.000 itu saya ambil. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, insyaallah cukup jelas. Dan ini kita ajarkan kepada para pedagang, ya, dalam rangka untuk menghindari riba nasi'ah. Karena itu kalau ilmu seperti ini tidak diketahui, Anda bisa lihat salah satu efek sampingnya adalah ada orang melakukan transaksi riba sementara dia tidak sadar. Dan ini di pasar cukup banyak. Praktek seperti ini di pasar cukup banyak. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikih jual beli. Karena kalau tidak dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Dan salah satu contoh praktek riba yang banyak terjadi di masyarakat yang seperti ini. Wallahu a'lam.